Keratin dan juga smoothing itu adalah dua metode perawatan rambut yang sangat berbeda. Ini adalah video kedua saya yang membahas tentang smoothing dan juga keratin. Karena masih banyak yang salah pengertian, salah kaprah, dan salah arah tentang kedua treatment tersebut, yang akhirnya menjadi tren penamaan baik oleh owner salon, karyawan, ataupun klien yang menyebutnya dengan istilah smoothing keratin. Oke, saya perjelas lagi ya, bahwa keratin dan juga smoothing itu adalah dua metode perawatan rambut yang sangat berbeda. Meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan penampilan rambut menjadi lebih baik dari sebelumnya, dengan hasil yang terlihat membuat rambut menjadi lurus, berkilau, dan juga lembut. Obat keratin dalam proses keratin treatment mengandung protein keratin yang merupakan bagian alami dari rambut yang kemudian dibentuk dalam suatu produk treatment yang berfungsi untuk membantu memperbaiki dan memperkuat rambut, menjadikannya lebih halus, mengurangi frizzy dan juga krus. Proses dalam keratin treatment ini biasanya melibatkan pemakaian produk keratin dengan menggunakan catokan untuk mengunci keratin agar masuk ke dalam batang rambut. Jadi, karena proses pencatokan inilah yang membuat rambut menjadi lurus seperti di smoothing, walau tujuannya sebenarnya berbeda, bukan untuk pelurusan. Sedangkan kalau smoothing yaitu teknik untuk meluruskan rambut dengan mengurangi gelombang, atau keriting menggunakan obat yang umumnya terdiri dari dua step, yaitu step 1 untuk membuat rambut menjadi lentur dan juga nurut agar kita bisa membentuknya dengan lebih mudah sesuai dengan apa yang kita mau. Lalu step 2 untuk menetralisir obat step 1 tersebut agar rambut tidak rusak, kering, bercabang, patah-patah, dan krus beberapa bulan kemudian. Jadi hasil kerusakan kalau misalnya kita tidak menggunakan step 2 itu bukan saat ini, tapi nanti beberapa bulan kemudian. Hasil smoothing ini bisa lebih permanen dan tahan lama, tergantung pada produk yang digunakan, proses pengerjaan, perawatan rambut klien itu sendiri setelahnya. Karena jika rambut yang tidak dirawat setelah proses smoothing ini bisa menyebabkan rambut menjadi kering dan patah-patah. Jadi kesimpulan umumnya, keratin ini lebih fokus pada perbaikan dan penguatan rambut yang sudah rusak, krus, kering, patah-patah akibat dari proses cat rambut, bleaching, smoothing, dan segala macam proses kimia yang kita lakukan di salon. Sedangkan smoothing itu lebih kepada pelurusan, pengendalian bentuk rambut agar tampilan rambut menjadi berbeda dari yang sebelumnya, yaitu yang keriting, keribo, ikal, ngembang, kasar, atau susah diatur. Sekarang ngerti kan perbedaan mendasar dari keratin treatment itu sendiri dan juga smoothing. Tapi kalaupun ada brand produk yang mengklaim bahwa mereka punya obat smoothing keratin, ya paling keratinnya itu hanya 0,0 sekian persen lah, yaitu sebagai gimmick aja buat penarik konsumen. Karena secara logika smoothing itu adalah merusak rambut dan keratin itu adalah memperbaiki rambut. Jadi kalau dicampurkan antara kedua bahan keratin dan juga smoothing dengan jumlah persentase yang sama, mereka jadi netral dong. Smoothingnya nggak bisa bekerja baik karena dinetralisir oleh keratin, dan sebaliknya keratinnya juga jadi nggak berfungsi apa-apa karena dinetralkan oleh smoothing step 1. Kesimpulannya, jangan lagi deh bilang kalau kita menawarkan mau smoothing keratin nggak gitu ya. Karena itu sebenarnya nggak ada smoothing keratin itu. Jadi yang paling penting kita harus memberikan pemahaman kepada klien dan diberikan pilihan. Kakak mau di smoothing atau mau di keratin? Tergantung dari kebutuhan klien itu sendiri. Saya Wempi Kurniawan, Hair and Beauty Trainer.